Saudara-saudari terkasih, apa yang dikisahkan dalam Injil hari ini mungkin juga masih terjadi dan mungkin tanpa sadar kita juga mengamininya. Dikisahkan ada orang mati yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan darah kurban persembahan. Orang berpendapat orang yang meninggal dibunuh itu mungkin berdosa berat karena cara matinya demikian. Demikian juga pendapat yang sama ada dalam pikiran banyak orang saat 18 orang mati tertimpa menara dekat Siloam. Orang menyangka mereka mati demikian karena mereka punya dosa demikian besar. Di saat sekarang, paham-paham ini tetap ada dalam versi lain. Misalnya, orang yang selama hidupnya sering merampas tanah orang lain, maka saat meninggal, jenazahnya sulit dimakamkan karena panjang tubuhnya selalu lebih panjang dari tanah yang digali untuk pemakaman. Atau cerita lain, yakni seorang perempuan yang dinyatakan meninggal secara tragis karena selama hidupnya ia hidup sebagai perempuan malam. Mungkin kita juga masih mendengar kisah-kisah orang meninggal lainnya yang memilukan dan selalu dihubungkan dengan dosa-dosa yang dilakukan selama masih hidup. Yesus menepis anggapan tersebut. Sebaliknya, Yesus justru mengajak semua orang bertobat. Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Demikian sanggahan Yesus atas pemikiran yang keliru dari banyak orang. Yesus tidak menghubungkan kematian yang dipandang orang sebagai kematian yang mengerikan sebagai akibat dari dosa. Bagi Yesus ada yang lebih mengerikan lagi, yaitu orang yang meninggal dalam keadaan tidak bertobat. Mungkin saat ini kita masih menunda-nunda untuk bertobat. Kita memiliki alasan karena masih cukup, kita masih muda, masih sehat, sehingga masih memiliki waktu. Nanti saja. Mungkin benar kita masih muda, masih sehat, dan masih mampu melakukan banyak hal. Akan tetapi, kematian tidak bisa menunda-nunda dan tidak diketahui waktunya. Bisa saja saat kita mengatakan nanti saja tobatnya, saat itu juga maut menghampiri. Bukankah ini juga kerap terjadi? Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita bertobat selagi kita masih memiliki kesempatan. Karena kesempatan untuk bertobat itu juga adalah anugerah. Dan kalaupun tidak mengalami kematian, bukankah bertobat akan membantu kita untuk memperbaiki kualitas hidup kita? Jadi, tidak ada ruginya bukan untuk segera bertobat? Tuhan memberkati.